أيها الحاضرون والحاضرات، أحييكم بالتحية الإسلام، تحية من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بكل الطاعات ونهانا عن كل المعصيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sambil menunggu iqamah salat zuhur berjamaah di tempat dan daerah yang mulia ini, di rumah Allah, di mana kita menjadi tamu-tamunya Allah pada saat ini. Mari kita gunakan untuk meraih maghfirah, ampunan dari Allah, menggapai ats-tsawab, pahala-pahala yang Allah sediakan untuk tamu-tamunya di siang hari ini. Kita isi dengan zikir, kita isi dengan fikir, sambil kita mendengarkan wejangan-wejangan atau tausiah-tausiah ini. Untuk hari ini kembali kita sambung pengajian kita di Selasa minggu yang lalu. Sudah kita sampaikan yang kedua dari 3 perkara yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, sudah kita sampaikan 3 yang membinasakan dan ada 3 yang menyelamatkan. Hari ini akan kita sampaikan thalathun wa thalathun kifarat. Ada 3 amalan, 3 perkara yang bisa menghapuskan dosa kita. Saudara-saudara sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Fa ammal kifarat, kata Rasulullah, adapun hal-hal yang menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa manusia, kata Rasulullah, isbawul wudu ala sabarat, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak menyenangkan. Di saat tidak kita lagi punya waktu yang banyak, kita lagi tidak enjoy, kita mungkin lagi sedang sibuk, kita mungkin lagi sedang banyak kegiatan atau banyak halangan dan rintangan, tetapi kita tetap menyempurnakan wuduk kita, ya, seperti pada waktu menyenangkan. Nah, di sinilah sebenarnya letak di mana Allah menilai kesungguhan kita dalam beribadah. Ya. Allah itu sangat membangga-banggakan kalau dia melihat seorang hambanya tetap memberikan hal yang terbaik di dalam waktu yang tidak sebenarnya masuk akal dia untuk melakukan apa adanya, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Dilihat dari sisi kesibukannya, sebenarnya dia bisa dipahami bahwa dia mungkin akan melakukan seadanya saja karena dia lagi sibuk. Tetapi dia tidak melakukan seadanya, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Seperti yang kita sampaikan kemarin, ahsanu amalah, tetap menyuguhkan hal yang terbaik kepada Allah, walaupun dalam waktu-waktu yang sebenarnya dia dimaklumi untuk bisa melakukan hal biasa-biasa saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita tahu bahwa berwudu itu adalah syarat sah untuk kita melakukan sholat. Berarti kalau kita analisa kesempurnaan wudu kita pasti mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Sama seperti Al-Fatihah di dalam sholat.
karena Al-Fatihah itu adalah syarat sah, bahkan jadi rukun solat, maka kesempurnaan bacaan Al-Fatihah kita pasti mempengaruhi kesempurnaan dan nikmatnya solat kita. Maka kalau kita gali lagi referensi riwayat hadis yang lain, sungguh benarlah bahwa ini adalah bagian dari cara Allah memberi kita kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita dengan berwudu. Maka ulama sepakat mengatakan al-wudu juz'un minal ibadah. Wudu itu termasuk bagian penting dalam rangkaian ibadah salat. Makanya banyak adab-adab, banyak sunnah-sunnah yang mesti kita jaga ketika berwudu. Di antaranya adab berwudu, kita enggak boleh berwudu itu sambil berkecengkrama. Cengkrama kita, cerita kita enggak boleh. Bahkan kalau orang pun memberi salam, kita tak dianjurkan menjawab. Karena kita sedang beribadah. Kalau kita tahu saudara kita itu sedang berwudu, lalu kita beri salam, hukumnya makruh tahrim. Walaupun ada yang sedikit mengatakan haram. Dah tahu dia kita berwudu, kita goda pula dengan memberikan salam. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Begitulah dimintanya kita berwudu itu dalam keadaan hening dan senyap, serta kita menikmati dan memahami bahwa setiap air yang mengalir membasahi anggota wudu kita, sekaligus dia jatuh berguguran dosa kita dari bersama air yang ada. Jelas hadisnya ya, dari Abdullah bin Umar, "Idza tawaddaa ahadukum famadmadha." Kalau ada seseorang ingin berwudu, lalu dia mulai dengan berkumur-kumur, kharajat khotoyahu min fihi, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya bersama air yang dikeluarkan dari mulutnya. Wa idza istansara wastansaqa, kalau dia melakukan amalan istinsar wal istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung lalu dibuang seperti kita buang ingus, itu namanya istinsar wal istinsyaq. Hukumnya sunnatul muakkadah. Kharajat khataya min anfihi, maka keluar juga kesalahan yang disebabkan oleh hidungnya. Wa idza ghasala wajhahu, apabila dia membasuh mukanya, kharajat khataya min ainaihi, maka terhapuslah bersama air yang jatuh itu kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh matanya. Ila ghairi zalik, sampai seluruh rukun wudu itu mengeluarkan kesalahan setiap air yang mengalir bersama rukun wudu. Maka semakin sempurna kita membasuhnya, sama saja kita semakin sempurna menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kembali kepada kita mau berwudu, ya, yang wajib saja, ya. Karena ya kalau kita pakai mazhab Syafi'i, membasuh itu satu kali dah selesai dah. Ya. Sah. Sempurna? Tidak. Mesti basuhnya 3 kali. Membasuh minimal 3 helai rambut saja yang di kepala ini, yang setentang kepala, itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang sunnah itu, kemudian yang sempurna itu menyapu seluruh kepala. Hadisnya mutawatir, Pak. Ya. Hadis mutawatir itu enggak boleh diragukan, sama seperti Al-Qur'an. Ya. Hadis mutawatir itu tidak banyak. Salah satu hadis mutawatir itu adalah cara membasuh kepala, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu menyapu seluruh kepala kita. Itu hukumnya sunnah, artinya wajibnya hanya sebagian, tapi menyapu semua itu hukumnya sunnah. Sepakat itu. Mazhab yang 4 itu sepakat mengatakan sunnah. Jadi kalau kita aplikasikan hadis ini ke dalam cara wudhu kita, maka tidak ada alasan lagi kita untuk tidak menyapu kepala dengan semuanya. Basuh 3 kali, sapu kepala dengan semuanya, kemudian digosok-gosok anggota wudunya, berdoa setelah berwudu. Kalau masih ada waktu, solat 2 rakaat, namanya 2 rakaat setelah wudu. Itu namanya isbawul wudu alal makari. Kalau di daerah-daerah Timur Tengah Eropa, waktu yang paling menyebalkan itu adalah berwudu di musim dingin. Terbayang oleh kita ya.
air sesejuk, air es gitu ya. Lalu kita juga ingin berwuduk dengan sempurna. Kalau di daerah kita nggak ada perjuangan. Paling waktu sempit kita lah. Lagi sedang acara resepsi di rumah kita jadi tuan rumah. Lagi sedang training di dalam perjalanan. Kadang-kadang kecapean kita, kelelahan kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu apa adanya saja, tidak sempurna. Bukan kita masalah mengkaji sah atau tidak sah, tapi kajian kita hari ini adalah sempurna atau tidak. Yang dinilai menghapuskan kesalahan itu adalah wudu yang sempurna di waktu yang tidak menyenangkan. Ibu-ibu apalagi Pak, sudah berdandan, tiba-tiba batal wudu, masuk waktu salat zuhur. Apakah berwudu apa adanya atau tetap berwudu dengan sempurna? Kembali itu kepada kesungguhan kita meraih kelebihan dan kemuliaan ini. Yang kedua kata Rasulullah, ya, amalan yang bisa menghapuskan dosa manusia. Pertama tadi menyempurnakan wudu di saat waktu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, intidharus salah ba'das salah. Menunggu solat selanjutnya, masih duduk dia di musolanya atau di sejadahnya sampai setelah solat sebelumnya. Ya, jadi ini maksudnya di masjid, ya, tidak di rumah. Di rumah tidak mungkin kita duduk di tempat solat. Paling sudah zikir ngopi kita lagi. Ini tempatnya di tempat berjamaah. Ya, di sini maksudnya di tempat berjamaah, musola kah, masjid kah, ya, langgar kah. Nah, kalau kita tengok kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, yang paling sering dilakukan Rasulullah adalah antara maghrib dengan isya. Rata-rata sahabat nggak pulang Pak. Jadi kalau mereka takut lapar, mereka bawa bekal yang tak akan mengotori masjid. Misalnya bawa roti. Kalau sahabat itu bawa korma yang agak kering, bukan korma basah. Ya, balah itu bisa bikin kotor karena nanti berlepotan kita dibawanya. Jadi korma kering yang siap dijual itu yang mereka makan sambil menunggu waktu isya. Daripada menung-menung, sering diisi oleh Rasulullah dengan pengajian, tanya jawab. Kayak di sini umat bertanya, mukti menjawab. Dulu umat bertanya, Rasulullah menjawab gitu ya. Nah, seperti itu programnya. Setiap malam. Kemudian yang sering lagi dilakukan Rasulullah antara subuh dengan isyraq. Tak pulang Rasulullah tuh. Jadi setelah zikir lanjutkan dengan pengajian lagi. Ada sahabat yang memang betul-betul mengikuti pengajian, ada juga sahabat yang nyendiri zikir aja dia. Ya, jadi tidak salah sebenarnya seperti itu kan. Bahkan kalau di adab timur kan kita merasa tuh kalau kita ceramah tiba-tiba ada orang nyendiri zikir, tersinggung gitu. Ngapain pula ada zikir? Saya ceramah gitu. Dan Rasulullah ternyata ada sahabat yang tak nimbrung dengan majelis ilmu Rasulullah, tapi dia berzikir. Rasulullah enggak marah-marah. Ya, enggak dilarang oleh Rasulullah. Karena mungkin dia tahu itu sahabat yang mungkin sudah maafan, sudah diketahui ilmu yang mau disampaikan oleh Rasulullah. Dia berzikir saja sampai datangnya waktu isyraq. Tapi kalau ulama berkomentar, bila ada majlis ilmu, kemudian ada yang berzikir, katanya utamakan majlis ilmu. Karena setiap majlis ilmu itu sudah termasuk majlis zikir. Tapi majlis zikir belum tentu majlis ilmu. Itu dia masalahnya. Ya. Ini nih majlis ilmu dan majlis zikir nih sekarang nih. Tapi kalau cuma bertasbih saja, itu majlis ilmu, zikir tok, tidak ada di situ ilmu. Jadi ulama menyimpulkan seperti itu. Bila ada dua, ada majlis ilmu dan majlis zikir, nimbrung di majlis ilmu. Karena di majlis ilmu sudah termasuk majlis zikir. Belum tentu majlis zikir itu termasuk majlis ilmu. Lalu yang ketiga, tanaqqulul aqdam ilal jamaat. Yang bisa menghapus dan menggugurkan dosa kita adalah memperbanyak langkah menuju berjamaah ke masjid. Ya. Maksudnya ini sering ke masjid. Bukan langkahnya dipendek-pendekkan biar jumlahnya banyak, bukan itu maksudnya.
sering ke masjid dimanapun dia, ya, mau di kampung, mau di sedang bekerja, mau sedang keluar kota, dia yang dicari itu masjid. Kalau terdengar azan, dia berusaha, yuk, mana itu azan? Singgah di situ, kita sholat. Orang-orang seperti ini ternyata melangkahkan kaki ke masjid itu memang dihitung oleh malaikat. Dikuatkan oleh hadis yang lain dari Abu Hurairah. Iza tatahhara ahadukum fi baitihi. Siapa yang sudah bersuci dari rumahnya, artinya sudah berwudu dia. Summa kharaja li ada'i faridatan min faraidillah. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju salah satu masjid Allah untuk menunaikan kewajibannya dari kewajiban yang diriwayatkan oleh Allah. Tak salat zuhur, tak salat asar, tak salat maghrib, tak salat isya. Illa kanat khutwatuhu, kecuali ada malaikat yang menghitung langkah-langkahnya. Khutwatun takfuru bihi sayi'atuhu, satu langkah untuk menghapus dosanya, wa khutwatun ukhra litarfa'a darajatuhu, dan langkah yang lain untuk mengangkat derajatnya. Jadi kalau langkah kanan untuk mendapatkan derajat, langkah kiri untuk menghapuskan dosa. Hitunglah berapa langkah. Ada 400 langkah, berarti 200 langkah untuk mengangkat derajat, 200 lagi untuk menghapus dosa kita. Inilah yang sebenarnya menjadi motivasi kita, Pak. Kenapa kita harus ke masjid? Bukan hanya sekedar 27 derajat itu saja. Bahwa ke masjid ini melimpah ruah oleh kemuliaan-kemuliaan. Duduk kita lagi nanti sampai isya, dapat lagi kemuliaan. Mendengarkan ceramah kita, tambah lagi. Makanya saya melihat tak ada satupun yang tidak membawa berkah ketika kita rajin ke masjid. Tidak ada. Capek ya, siapa yang bilang tak capek? Tapi apakah duduk masjid tidak menghilangkan capek? Sama aja. Capek kita ya duduk. Kan duduk sambil mendengarkan khutbah itu. Kan duduk sambil mendengarkan tausiah itu. Mudah-mudahan duduk itu juga akan menghilangkan penat dan letih kita. Nah, di rumah kita duduk juga, tapi bedanya di masjid duduknya banyak manfaat. Di rumah ada tapi sedikit, tak sebanding dengan manfaat yang kita dapatkan di masjid. Jadi apalagi kita yang laki-laki ya Pak, tak ada rasanya halangan kecuali sakit ya, atau uzur yang syar'i yang membuat kita tak mampu datang ke masjid. Selagi kita sehat, mari kita jadikan motivasi bahwa ke masjid adalah sesuatu yang sangat nikmat, sesuatu yang membawa berkah dalam hidup kita, dan itu akan membawa berkah dan cahaya kepada keluarga kita. Saya teringat jadinya hadis yang mengatakan ada 7 golongan nanti manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamati la yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia nanti dikhususkan oleh Allah mendapatkan kemuliaan, mendapat naungan di padang mahsyar. Kita tahu matahari hanya 1 mil dari kepala manusia di padang mahsyar, tapi 7 golongan ini dia mendapat tempat yang adem, Pak, dinaungi oleh Allah. Lebih sejuk daripada ruangan inilah, karena naungan Allah. Ini aja naungan manusia aja, Mak. Betapa tentramnya kita di situ. Apalagi naungan Allah. Nah, salah satunya rajulun qalbuhu yata'allaku bil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kemana-mana dia masjid dicarinya. Musafir dia ke Sumbar, terdengar azan, berhenti dia Pak di masjid yang azan itu. Kita sholat dulu. Ya. Pergi dia ke pasar, berhenti dulu. Pergi dia ke mall, berhenti dulu di saat terdengar azan. Cari musola di mall, berjamaah dia situ. Ini namanya rajulun qalbuhu yata'allaku bil masajid. Di dunia dia berkahi umurnya, di akhirat orang berpanas-panasan, dia mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan 3 poin ini untuk memotivasi kita untuk selalu berwudu dengan sempurna, kemudian ruangkan waktu untuk menunggu solat selanjutnya setelah solat,
terutama mungkin maghrib dan isya, subuh dengan isra. Kalau yang lain mungkin kan di dunia kerja kita. Nanti kita korupsi pula gitu. Tunggu pula waktu zuhur sampai asar kan, pecat kita nanti di kantor, Pak. Ini mengamalkan hadis Ustaz nih kan. Tidur pula dari sini, dari zuhur sampai asar. Alasan mengamalkan kaji. Dipecat kita nanti oleh atasan kita. Termasuk saya juga, dipecat juga nanti gitu. Jadi pandai-pandai kita mengamalkan hadis ini, jangan sampai berbenturan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai pencari nafkah. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita semua dan untuk diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.